Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. George mengajak anak dan istrinya untuk ke dokter kandungan. Ia ingin melakukan USG di kehamilan yang menginjak 6 bulan, ingin mengetahui jenis kelamin calon anaknya yang kedua dan ketiga. Istrinya sedang mengandung anaknya kembar 2. "Kau lihat, Marvel, itu adik-adikmu," ujar George yang tengah memangku putranya. Ia menunjuk monitor yang memperlihatkan 2 buah hatinya. Marvel mengangguk dengan senyum lucunya yang menggemaskan. "Yeay, aku akan memiliki adik banyak seperti Danes." Ia tak memalingkan matanya dari monitor itu. Danes, anak pertama Davis dan Diora. "Apa sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, Dok?" tanya George pada dokter kandungan yang membantu Gaby melahirkan Marvel. Dokter itu mengangguk. "Sudah, satu paket, laki-laki dan perempuan," jelas dokter itu. Semuanya nampak bahagia. Keluarga kecil itu terus mengulas senyum hingga ke dalam mobil pun masih berbinar. Gaby mengusap foto hasil USG-nya. "Akhirnya program hamil kembar kita berhasil. Tak sia-sia uangku keluar banyak demi memiliki anak kembar." Gaby, George, dan Marvel saling berbincang ringan sepanjang perjalanan. Mereka tertawa saat George lagi-lagi menjahili anaknya. "Dedi, aku mau main ke gedung itu." Marvel menunjuk sebuah mall paling besar di kota Helsinki. "Karena Dedi sedang bahagia dan Dedimu orang yang baik hati, aku akan menuruti kemauan putraku tercinta." George melihat anaknya yang duduk di car seat di belakang melalui spion yang menggantung di depan. "I love you, Daddy." Begitu gembiranya Marvel saat George menuruti permintaannya. "Daddy aja, Mami tidak." Gaby mulai tertular suaminya yang sering menggoda anaknya. "I love you more, Mami." "I love you, my little kids." George dan Gaby berucap bersamaan. Mobil pun berhenti di basement mall itu. George membukakan pintu untuk istrinya. Lalu ia menggendong anaknya untuk keluar mobil. Tangan kanan George digunakan untuk menggendong Marvel dan tangan kirinya untuk menggandeng istrinya tercinta. "Mau kemana kita?" tanya George saat mereka berada di dalam lift. "Super Park." Marvel menyebutkan salah satu nama taman bermain di dalam mall itu. Lift itu berhenti di lantai tempat yang disebutkan oleh putranya. George menurunkan Marvel dan membiarkan putranya bermain sesuka hati. Ia dan Gaby hanya mengawasi dari jauh. "Mami, Daddy hungry." Dari kejauhan, Marvel berlari merengek lapar dengan kedua orang tuanya setelah 1 jam bermain. George dan Gaby langsung berdiri menghampiri anaknya. George menangkap tubuh mungil itu dan menggendongnya. "Kita makan," ajaknya. Mereka pun berjalan menuju restoran terkenal di sana. "George," panggil seseorang saat keluarga kecil yang terlihat bahagia itu menginjakan kaki di dalam restoran. George dan Gaby menghentikan langkah dan menengok ke sumber suara. Mereka melihat ada pria yang sudah mulai keriput namun tak terlalu terlihat karena kulitnya yang putih. Gaby lalu beralih menatap raut wajah suaminya. George memudarkan senyumnya yang tadi mengembang. "Ayo, oke?" Gaby menanyakan keadaan suaminya. Suasana hati tepatnya. Ia tahu siapa yang memanggil suaminya. "I'm fine." George mengulas senyum pada istrinya. "Kita cari tempat duduk." Ia kembali menggandeng Gaby dan mengajak istrinya untuk mencari tempat yang kosong. Pria tua itu berdiri hendak menghampiri George saat George dan Gaby hendak pergi tanpa membalas sapaannya. "George, duduklah denganku di mejaku. Semua meja sudah penuh," ajak pria tua itu. Gaby mengusap lembut lengan suaminya saat George terlihat menghela nafas dan memejamkan mata dengan kedua alis yang sedikit terangkat.
Berdamailah dengan masa lalu, ujarnya. Marvel hanya diam saja. Ia tak paham dengan yang diobrolkan oleh kedua orang tuanya. George, Gabby, dan Marvel pun duduk di meja itu. Meja yang sama dengan pria tua yang memanggil George. "Bagaimana keadaanmu, George?" tanya pria tua itu. "Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja," jawab George dengan ekspresinya yang datar. Pria itu merasakan nyeri di hatinya saat George menjawabnya seperti itu. Ia sadar dengan kesalahannya selama ini, tapi ia tak menyangka jika putranya sungguh membencinya sampai saat ini. Ya, pria yang memanggil George adalah Giorgio, Papa George. Giorgio lalu melihat Marvel dan Gabby. "Kau sudah menikah?" George mengangguk. "Seperti yang kau lihat." Gabby melirik suaminya yang datar, lalu ia menatap mertuanya yang terlihat sedih. "Aku Gabby, istri George." Ia berinisiatif memperkenalkan diri sendiri karena ia yakin suaminya tak akan berbasa-basi dengan orang yang sudah menghancurkan hati seorang anak. "Dan ini anak pertama kami, Marvel." Ia membelai rambut putranya. Giorgio tersenyum ramah pada Gabby. Ia tak menyangka jika menantunya terlebih dahulu memperkenalkan diri, ia tak akan membahas mengapa dirinya tak diundang saat putranya sendiri menikah. Ia cukup sadar diri dengan kesalahannya selama ini. "Aku Giorgio, Papa George." Gabby mengangguk. "Aku sudah tahu." Ia tersenyum ramah. Sekarang Gabby sudah tak segalak dulu. Ia lebih sering tersenyum semenjak memiliki keluarga bahagianya. "Mami, Papa George, apa artinya?" Gabby dan Giorgio terkekeh mendengar pertanyaan Marvel, sedangkan George tetap diam tak berekspresi. "Artinya aku adalah Grandpa Marvel," jelas Giorgio. Marvel menatap tiga orang itu bergantian. "Grandpa, bukankah Grandpa Marvel sudah meninggal semua?" Ia bingung sendiri. Gabby menggelengkan kepalanya. "Tidak semua, Marvel masih punya Grandpa dari Daddy." Marvel mengangguk. Ia seolah paham dengan penjelasan maminya. "Marvel, temani Mami jalan-jalan yuk. Kita keliling sambil menunggu makanan datang," ajak Gabby. Ia melihat mertuanya dan George seperti ada yang harus mereka bicarakan berdua. Ia memilih mengajak anaknya keluar. Gabby pun keluar bersama anaknya. "George, Papa ingin kau meneruskan bisnis keluarga. Papa sudah tua dan butuh penerus," pinta Giorgio. "Terima kasih atas tawarannya, Tuan Giorgio, tapi aku tak tertarik meneruskan perusahaanmu. Silakan kau berikan kepada istri-istri dan anak-anakmu. Aku tak ingin mencampuri sedikit pun hartamu. Aku sudah memiliki perusahaanku sendiri," tolak George. Ia enggan memanggil pria di hadapannya itu dengan panggilan Papa. Hatinya sangat sakit dan sudah sangat kecewa. Setelah menikah dengan Gabby, George memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan Davis. Ia mendirikan perusahaannya sendiri dari nol, tapi tetap dibantu oleh Davis. "Mereka tak ada yang berkompeten di bidang bisnis. Aku takut perusahaan yang kubesarkan akan hancur jika dikelola oleh mereka," jelas Giorgio. George tersenyum sinis. "Aku sudah katakan sejak awal kalian bercerai, aku tak ingin sepeser pun dari hartamu. Bahkan aku tak peduli dengan kelanjutan perusahaanmu. Aku tak sudi jika nantinya aku hanya menjadi tulang punggung istri-istri dan anak-anakmu. Enak saja, aku yang bekerja, mereka yang menikmati." George mengetahui semua kehidupan papanya. Ia tahu papanya sekarang memiliki 2 istri muda dan banyak anak dari kedua istri itu. Ia juga mengetahui kehidupan mamanya yang sudah bahagia dengan suaminya dan tinggal di Belanda. George tetap memantau kondisi orang tuanya, sebenci apapun dia. "George, kenapa kau di sini? Kau kenal dengan suamiku?"
Suara seorang perempuan yang langsung duduk di samping Giorgio itu menyapa George. Giorgio menatap istri termudanya dan anaknya bergantian. "Dia anakku dari mantan istriku," jelasnya. "Apa? Mana mungkin? Jika dia anakmu, kenapa dia menjadi asisten orang lain?" Wanita itu terkejut, matanya bahkan melotot seolah ingin keluar dari tempatnya. George menyunggingkan senyum sinisnya. "Kenapa? Bukankah kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, Catherine?" Ia berucap seolah mengejek mantan kekasihnya. Pria penghangat ranjang Catherine adalah Giorgio, Papa George. Bagaimana George tak membenci papanya yang seperti seorang penjahat kelamin, sudah memiliki istri, masih saja bermain dengan wanita lain. "Aku sudah tak berselera lagi untuk makan. Aku permisi, Tuan Giorgio," pamit George. Ia langsung pergi meninggalkan papanya dan mantan kekasihnya. George memilih mencari anak dan istrinya, mengajak mereka pulang untuk makan di rumah saja. Ia bukannya cemburu, namun ia tak ingin emosi dengan jilatan mantan kekasihnya setelah mengetahui siapa dirinya sesungguhnya.